Nah, bismillah, kita lanjutkan ya ikhwah. Jadi yang pertama adalah terminologi tarbiyah ya. Yang berikutnya yang kedua adalah terminologi at-ta'lim. Jadi para pakar pendidikan kemudian merumuskan untuk istilah pendidikan itu yang kedua adalah ta'lim. Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk konsep pendidikan dalam Islam adalah ta'lim. Menurut Abdul Fattah Jalal, siapa beliau ini adalah tokoh pendidikan dari Jamiatul Azhar dari Mesir ya. Nah, beliau yang kemudian menggagas konsep ini. Konsep pendidikan itu adalah yang lebih tepat adalah adalah ta'lim ya. Karena kenapa demikian? Kata beliau jangkauannya, kata ta'lim itu jangkauannya lebih luas serta lebih luas daripada kata at-tarbiyah. Jadi menurut beliau ya, ta'lim itu jangkauannya lebih luas daripada dan lebih banyak ya, lebih luas, lebih banyak, lebih jauh daripada kata tarbiyah ya. Nah, beliau mengutip firman Allah ya, kami telah mengutus surah Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini menurut Abdul Fattah Jalal. Berdasarkan ayat ini menurut Jalal kita dapat mengetahui bahwa proses taklim lebih universal, lebih umum, lebih luas dibandingkan dengan proses tarbiyah. Sebab ketika mengajarkan bacaan Al-Quran kepada kaum muslimin, Rasulullah SAW tidak terbatas pada membuat mereka sekedar dapat membaca, tetapi membaca dengan perenungan yang berisi pemahaman, tanggung jawab, amanah. Ya, dari membaca semacam ini Rasul membawa mereka kepada tazkiyah, penyucian diri, dan menjauhkan diri dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Ya, jadi berdasarkan ayat tadi ya, surah Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum, tugasnya Rasul adalah yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah ya. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, ada kata-kata ta'lim di situ. Nah, Rasul ketika melakukan wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika taklim di situ? Apakah hanya transfer ilmu? Tidak. Ya kan? Dari ayat tadi kan jelas tadi ya, maksudnya paham bahwa Rasul itu bertugas untuk ta'limul kitab wal hikmah. Nah, kata taklim di situ ditarik kesimpulan oleh Abdul Fattah Jalal, sesungguhnya makna pendidikan yang tepat itu adalah ta'lim, sebagaimana itu istilah dalam Al-Quran ya, istilah yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Menurut beliau, kesimpulan dari ayat tadi, kata ta'lim itu bukan semata-mata, saya ulang ya, bukan semata-mata mentransfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, tapi juga lebih luas dari itu, bahkan lebih luas daripada kata tarbiyah itu sendiri. Nah, menurut Abdul Fattah Jalal ini, konsep pendidikan yang terkandung dalam dalam istilah ta'lim itu ada beberapa ada dua ya, kata beliau. Yang pertama adalah ta'lim adalah proses pembelajaran terus menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, fungsi penglihatan dan hati. Nah, ini bisa digali dari firman Allah dalam surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya, di ayat itu ada la ta'lamuna syai'a. Jadi ada kata-kata alima ya'lamu, ya kan? Baik, ini yang pertama. Dalam kata ta'lim itu mengandung unsur proses pembelajaran terus-menerus sejak manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, penglihatan dan hati. Dan inilah makna pendidikan yang sesungguhnya menurut beliau. Yang kedua, dalam istilah ta'lim itu terkandung unsur suatu proses yang tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan semata, artinya dalam aspek kognitif semata, tetapi terus menjangkau wilayah psikomotorik dan afektif. Nah, dalam istilah pengetahuan ya,
pencapaian peserta didik itu ada namanya aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, ya. Nah, aspek kognitif itu apa? Aspek ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan pengetahuan, pembelajaran itu targetnya, capaiannya adalah penyampaian sisi kognitif pengetahuan. Tapi apakah hanya kognitif? Tidak, tentu harus sampai pada afektif. Afektif itu apa? Melakukan. Berarti melakukan itu intinya tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi pengetahuan itu kemudian jadi amalan, ya. Apakah hanya situ? Tidak, tapi ada aspek psikomotorik. Psikomotorik berarti menggerakkan. Jadi artinya mengajak orang lain untuk juga melakukan dan juga mengajarkan orang lain gitu. Jadi capaian dalam proses pendidikan itu 3 aspek: kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif adalah aspek pengetahuan, afektif aspek pengamalan dari ilmu pengetahuan itu, kemudian psikomotorik adalah aspek keterampilan untuk mengajak orang lain mengenal ilmu itu dan mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Nah, kata beliau, proses taklim itu, istilah taklim itu mencakup di dalamnya 3 hal tadi. Mencakup di dalamnya tiga hal tersebut. Sehingga menurut beliau istilah taklim itu lebih tepat, ya, digunakan untuk pengertian pendidikan daripada istilah tarbiyah. Belum lagi ya kalau kita melihat dari dari aspek sejarah, histori. Sekarang pakai pendekatan histori, ya. Saya tunjukkan ini di makalah yang lain ini. Ini saya cantumkan beberapa jurnal, ya, jurnal tentang istilah-istilah ini, bahwa kalau diteliti ya secara mendetail, ternyata istilah taklim itu yang banyak digunakan oleh Nabi. Karena taklim itu adalah allama yu'allimu, ya. Allama yu'allimu itu kalau dalam banyak hadis itu bisa kita temukan, misalkan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama, ya, misalkan demikian. Sehingga kata taklim itu lebih tepat secara histori karena Rasul dulu menggunakan istilah ini, ya. Belum lagi kata para salaf dulu, ya, kunna nu'allimu auladana maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhumus surah minal Qur'an. Ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, ini riwayat Tirmidzi, kami dulu memberi makna atau mengajarkan anak-anak yang tidak tahu tentang Rasulullah, diajarkan sehingga menjadi tahu. Artinya itu begini terjemahnya, ya. Kami dulu mengajarkan anak-anak kami peperangan Rasulullah SAW sebagaimana kami mengajarkan surat dalam Al-Quran. Apa maknanya ini? Berarti maknanya kata pendidikan itu berarti istilah yang tepat adalah taklim. Belum lagi kalau kita ada hadis, ya, alimu auladakum, misalkan perkataan Umar, ya, alimu auladakum as-sibahata war-rimayata, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah warukhubal khail, ya, ajarilah anak kalian. Belum lagi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran menurut Rashid Ridha, ya, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Jadi istilah-istilah tadi kalau secara histori, maka taklim itu maknanya lebih luas, ya, lebih luas. Dan itu yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jika kesimpulannya istilah taklim itu, ya, lebih luas daripada istilah tarbiyah. Tapi apakah tepat digunakan untuk mengistilahkan pendidikan atau tidak? Nah, nanti kita lihat. Yang ketiga istilah dalam pendidikan adalah ta'dib, ya. Barakallahu fikum.